Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati para senior, guru, juga teman-teman semuanya. Kali ini Kang Hadi Conscience ya, sebetulnya tidak ada konsep yang harus kita patuhin karena ini kan ngopi pagi. Ya saya terinspirasi ini kok. Saya baru tersadar mungkin setelah bangun pagi kemarin. Kok iya ya, BBM sudah naik, pajak sudah hampir 11% ya Pak Misbah ya sekarang ya. Terus yang lain-lainnya mungkin dari bahan pokok, eh, tempe yang tadinya harganya 2.000, sekarang saya belanja kemarin tuh gorengan tuh hampir 5.000 jadi 3 ya. Tapi itu juga ditekan ukurannya jadi mengecil, ya kan? Ini BPJS sejak 2014 tentu akan merubah sistem kesehatan kita ya. Kita terajarkan dengan baik, terima kasih sekali ini dengan BPJS sebetulnya. Program JKN ini dari out of pocket menjadi prospective payment. Namun yang paling ini nih masalah elemen yang tidak bisa dilupakan adalah jasa tarif ya. Tarif yang dibayarkan dari badan publik kepada pengelola Paskes. Nah, ini sebagai pengelola asuransi sosial kepada pengelola jasa kesehatan. Ini kelihatannya sama-sama nih, diskusi belum dimulai aja udah bilang bahwa tidak pernah ada kesesuaian. Nah, ini apakah ini kalau dalam istilah saya, ini akan mengingkari hukum alam. Tadi beberapa teman sebelumnya sebagai diskusi pembuka, inflasi, devaluasi, itu kita lawan. Kuat nggak kita melawan itu? Padahal nilai tukar kita itu sudah agak merosot ya, nilai tukar rupiah. Tentu terlihat dari bahan bakar aja. Tentu kita juga tidak mengharapkan setiap ada nilai tukar yang merosot, kita juga tidak pernah melakukan penyesuaian tarif. Tapi kan mungkin sekarang ini saya meminjam istilah beberapa tokoh, ya sudahlah kita mungkin nggak dinaikkan tarifnya, tetapi penyesuaian tarif itu mungkin yang lebih bijak. Lalu apa nih regulator kok begitu lamban, permasalahannya di mana, dan juga ini tentu ditujukan untuk kesehatan bagi rakyat semua. Saya rasa mutu dan patient safety kita sudah terprotek oleh sebuah undang-undang. Dan rasanya kita nggak boleh membohongi itu, karena itu hak ulayat yang diperintahkan kepercayaan dari masyarakat kepada jasa pemberi jasa pelayanan medis. Ya, ini tidak hanya dokter, tapi manajemen rumah sakit atau klinik secara keseluruhan. Baik, telah hadir di tengah kita, mungkin saya sangat menghormati kedua tokoh ini, kawan saya, Dr. Misbah. Ini beliau dari Divisi JKN PBID, dan juga dari Dr. Iing Iksan Hanafi. Beliau ini yang selalu banyak bersuara nih, karena Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Saya tidak mengecilkan organisasi induknya, tidak banyak bersuara, banyak membantu di belakang dan mendorong. Marilah kita sama-sama. Ini bukannya demo ya, ini adalah sesuatu penyajian fakta yang sebenarnya. Dr. Iing, apakah boleh saya meminta izin kepada Dr. Misbah dahulu untuk memberi? Silakan Dr. Adi. Ya, sebab kalau tanpa izin Dr. Iing, kualat saya. Ya. Dr. Misbah sambil naik mobil nih disopirin kan ya, izin Dr. Misbah nggak nyopir kan ya, aman. Nah, karena saya takut sendiri ya. Ya, teman-teman yang lain ya, saya tidak menyebutkan satu persatu, yang saya hormati ya, banyak teman saya juga guru saya yang dalam mengajarkan bagaimana
tentang menghadapi realita kehidupan di dalam JKN ini ya. Ada banyak lah ya. Baik, kita mulai dulu ya, Dokter Misbah. Monggo pandangannya tentang apa sih, bagaimana ini kita menanti penyesuaian atau memang kenaikan tarif. Terima kasih Kang. Silakan, Dokter Misbah. Dokter Ing. Ya, jadi ada beberapa hal kalau kita melihat tarif kan memang ada tarif yang menggunakan sistem kapitasi termasuk non kapitasi, lalu DRG melalui inasi bijis dan non inasi bijis. Secara umum saya sepakat bahwa memang ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan inflasi dan itu udah angkanya udah jelas begitu. Namun saya ingin melihat bahwa bagaimana upaya-upaya di lapangan itu untuk mempertahankan mutu dan keselamatan pasien itu memang juga nyata diupayakan oleh semua pihak. Namun kalau kita melihat pelayanan kesehatan itu kan mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan mungkin ada yang namanya protektif untuk jenis imunisasi. Layanan ini kan bukan hitam putih, artinya ada gradasi, ada setiap layanan yang berhubungan dengan layanan kesehatan itu kan ujungnya antara sehat dan sakit, dan itu diintervensi oleh 4 hal tersebut. Dan antara hal sakit dan sehat ini kan sifatnya gradasi, tidak ada batas yang tegas antara sakit dan sehat. Artinya mulainya orang itu pasti akan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan perlahan-lahan ini pasti akan memburuk, meningkat kondisinya, lalu timbul komplikasi hingga pada tahap lanjut ada akhirnya kematian. Nah, ini kalau kita melihat intervensi yang dilakukan oleh dunia medis baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif itu kan sebenarnya bisa dibilang melekat pada diri dokter. Ada di fasilitas kesehatan. Ketika ini tidak menjadi optimal, gitu, layanan-layanan tersebut bukan menjadi tidak optimal karena memang persoalan yang ada dari sisi dunia kedokteran ini kan juga tumbuh berkembang. Tentunya harapannya dengan tumbuh berkembang teknologi kedokteran ini, pembiayaan ini juga bisa memahamin bahwa ada kebutuhan mendukung pertumbuhan. Upaya-upaya yang paling standar aja lah, misalnya otomatis akan menjadi pelayan menjadi lebih rumit. Setelah terjadi komplikasi yang membutuhkan teknologi kedokteran, ini juga nggak ada daya dukungnya karena sudah ada patokan-patokan yang secara disadarin maupun tidak disadarin. Katakanlah misalnya dari klaim-klaim yang ada di inasi bijis begitu, ini kan menjadi persoalan tersendiri karena di situ ada coding di mana prosedur-prosedur itu harus coba dilihat kembali karena di situ juga ada potensi-potensi coding ini tidak menjadi maksimal kan begitu karena ketidakpahaman, karena memang keterbatasan coder, karena memang substansi codingnya itu juga masih menjadi permasalahan sehingga ada usulan-usulan seperti regrouping dan lain-lain. Artinya di sini bahwa ada dibutuhkan selain aspek inflasi ya, ada secara nyata dibutuhkan bahwa pembiayaan kesehatan ini juga harus bertumbuh mengikuti kondisi-kondisi, mengikuti kebutuhan-kebutuhan teknologi kedokteran, mengikuti upaya-upaya promotif, preventif yang lebih canggih sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini pandangan saya, Dr. Hadi, mungkin nanti bisa dielaborasi lebih detail. Terima kasih ini, Kang Hadi. Terima kasih. Ini maaf kalau ada di mobil. Ya. Saya off kamera dulu ya. Ya. Terima kasih, Dr. Misbah. Ya, memang ini masalah tarif mungkin agak perlu perjuangan untuk sebetulnya sih perjuangan itu kejujuran bagaimana kita memahami sesuatu, sama-sama jujur ya, sama-sama tahu ya. Dr. Iing sih yang harus diperjuangkan. Saya menyapa nih Pak Sri Pratomo, Dr. Atom nih ya. Pagi.
Pagi Kang Hadi, maaf Pak Hadi, masih di jalan Kang Hadi. Ya, dengarkan dulu ya. Gitu. Ya, siap Kang Hadi. Ya, baik, nah ini komponen yang paling penting nih Pak Atom ini. Ya, ya Pak Kang Hadi. Makasih ya. Ya, silakan Dr. Iing. Mungkin pandangannya. Baik, terima kasih Dr. Hadi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di forum ini tadi ada Pak Misbah, terus ada senior saya Dr. Nur Jamil, ada senior juga Dr. Atom, dan para guru besar serta sejawat semua ya. Puja dan puji marilah kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa sharing saja, ngopi katanya kata Dr. Hadi ya. Jadi kita diskusi-diskusi ya. Sebetulnya memang kita salut dengan kegiatan ini. Memang sekarang kegiatan civil society ini perlu sekali ya untuk menggerakkan gitu ya regulator-regulator kita, untuk mengingatkan regulator untuk keperluan di lapangan itu ternyata sudah cukup banyak ya. Kita buktikan mungkin beberapa kasus sekarang yang ramai di media itu karena dorongan dari masyarakat, tentunya pihak berwenang akhirnya memproses dengan bagus gitu ya, dengan cepat gitu. Jadi kita harapkan ini juga bisa terjadi karena tarif itu sebetulnya memang kami di asosiasi itu dari semenjak Maret ya, semenjak Maret di 2022 tuh sudah bertemu, sudah diskusi dengan secara resmi lah dengan Kemenkes, dengan organisasi profesi, BPJS dan lain-lain sudah dibahas. Rencananya katanya Juli bulan kemarin, tapi ternyata masih meleset juga. Ini yang kita sayangkan ya, kita sayangkan. Jadi sekarang kita dorong Kementerian Kesehatan itu untuk segera merealisasikan ya. Terus terang kami di lapangan ini sangat khawatir ya. Mungkin kalau tahun-tahun kemarin beberapa rumah sakit kita bisa eksis karena kita harus akui kita ada kasus COVID, mungkin cash flow di situ terbantu ya. Kita mungkin bisa nabung, bisa bisa memperbaiki fasilitas yang ada di rumah sakit dengan dana kemarin. Tapi kondisi sekarang sudah sangat jauh berbeda sekali gitu loh. Nah ini yang saya khawatir ya, walaupun memang kita selalu bilang meningkatkan mutu pelayanan, saya khawatir mutu pelayanan itu saya rasa tidak akan optimal kalau kita tidak punya darahnya yang kencang detak jantungnya gitu ya. Darahnya adalah mungkin adalah finance ya. Nah ini yang saya sangat khawatir. Jadi sebetulnya kalau tarif ini terjadi penyesuaian, sebetulnya yang diuntungkan adalah masyarakat ya pasien di sini. Jadi pasien itu kita harapkan kalau misalnya ada proses kenaikan tarif, tentunya pasien itu akan mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi. Kita yakin kalau ada perubahan ini, tentunya rumah sakit akan punya darah ya, punya kemampuan. Bagaimana rumah sakit juga kemampuan untuk bayar dengan supplier, kemampuan memperbaiki fasilitas, kemampuan memperbaiki yang lain-lainnya itu, saya yakin itu akan terbantu. Nah, saya khawatir di kondisi sekarang ini banyak rumah sakit kecil itu yang hidup dari pinjaman bank. Nah, ini kan tidak sehat jadinya ya. Hidup pinjam bank, akhirnya bayar bunga, pendapatan juga masuk ke situ, jadi tidak ada growth, tidak ada pertumbuhan, tidak ada tumbuh kembang di rumah sakit ini. Ini sangat khawatir sekali. Kalau ini terjadi, tentunya adalah yang dirugikan adalah pasien, ya. Pasien yang berobat ke situ juga mungkin pelayanannya ini khawatir mutunya juga kurang baik. Nah, di samping itu juga mungkin dokter-dokternya juga ya, dokter-dokternya juga tentu keterlambatan honor dokter dan lain-lain ini akan terjadi. Nah, ini terus terang ini sangat membantu. Jadi kami berharap mendorong kenaikan tarif ini yang diuntungkan adalah masyarakat juga gitu ya. Masyarakat juga, tidak hanya rumah sakit, masyarakat, dokter dan lain-lain itu tentunya akan dampaknya ini akan cukup besar ke sana. Nah, ini kita
penting sekali ya. Kalau BPJS selalu bilang mungkin gotong royong, seharusnya saat sekarang ini kondisinya saatnya tepat sebetulnya ya. Kenapa saya katakan saatnya tepat untuk penyesuaian? Karena mungkin kondisinya lagi surplus ya, kemampuan bayar BPJS juga sangat bagus ya, rumah sakit juga dapat pembayarannya sangat bagus gitu ya, cepat gitu ya. Hanya saja mungkin nominalnya yang harus kita perbaiki. Jadi kami berharap memang dari diskusi-diskusi ini nanti mungkin asosiasi ataupun OP ya kita harus mengkonkretkan nih, mendorong regulator bagaimana secepat mungkin untuk menaikkan tarif ini. Ya tadi kalau bicara inflasi, bayangkan saja kalau dari tahun 2016 hampir 6 tahun itu nggak naik ya, mungkin sudah hampir dari 36% itu ya, penyesuaiannya, belum UMR akan selalu naik. Nah sekarang juga kami di rumah sakit ini dihebohkan dengan nanti rencana kris. Nah akhirnya sekarang banyak rumah sakit yang mempersiapkan. Nah ini juga butuh dana yang tidak sedikit. Ya mudah-mudahan kris ini mungkin ditunda dulu lah gitu ya. Jadi kita fokus dulu sekarang bagaimana tarif ini bisa meningkat. Rumah sakit juga sekarang sedang disibukkan dengan persiapan akreditasi ya. Akreditasi ini juga membutuhkan suplai dana yang cukup besar juga, mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan SDM dengan diklatnya dan lain-lain. Ini butuh energi yang tidak sedikit ya. Sekali lagi saya jangan-jangan banyak rumah sakit yang hidup dari pinjaman. Nah ini sangat bahaya, tidak sehat gitu ya, tidak sehat. Nah ini itu aja mungkin Dr. Hadi. Jadi nanti mudah-mudahan dari forum ini kita asosiasi ataupun OP kita bersama-sama coba kita dorong secara formal bagaimana regulator ini didorong untuk secepat mungkin menaikkan tarif. Tapi jangan lupa menaikkan tarifnya juga jangan sekedar hiburan nih, sekedar tarif jadi naiknya tidak sesuai gitu ya. Nah ini yang harus kita kawal semuanya. Mungkin itu saja Dr. Hadi. Terima kasih teman-teman semua atas diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Dr. Iing, ini sudah memberikan bumbu yang lebih keras lagi ya. Sebetulnya ini kita minimum penyesuaian inflasi saja yang gampang saja bisa kita lakukan. Itu sebetulnya itu yang harusnya dilakukan. Mungkin memang dengarnya sedang menggodok, tapi kok terlalu lama ya. Di sini hadir juga nih Pak Joni, Muhammad Joni. Selamat pagi Pak Joni. Pak Joni masih bergabung? Pak Joni? Mungkin tadi ada gangguan sinyal kali ya. Ini Pak Joni, selamat pagi. Pak Joni. Oke, nanti beliau akan memberikan masukan dari sisi hukumnya. Mungkin saya minta Pak Atom dulu nih. Silakan Pak Atom. Sudah dengar suara saya, Kang Hadi? Sudah. Pak Atom, jelas lantang. Ya, terima kasih Kang Hadi. Ya, apa tadi yang disampaikan teman-teman yang di depan tadi, termasuk Dr. Iing, sudah betul. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya yang saya hormati Kang Hadi dan semuanya senior dan teman-teman sejawat semuanya. Pagi ini kita ngopi di warungnya Kang Hadi. Wah, cukup membangkitkan semangat pagi ini, Jumat pagi ini. Saya hanya mengingatkan Kang Hadi, kita kan sudah lama sekali berjuang, baik itu dari segi apa yang disampaikan Dr. Iing dan segala bentuk implikasi daripada JKN kita. Tapi kayaknya kok kurang ada gigi sampai hari ini pun kemajuan yang kita harapkan tidak signifikan sesuai dengan perjuangan kita. Saya melihat memang bentuk perjuangan kita belum menjadi satu, Kang Hadi, menurut saya. Karena kita di ID berjuang sendiri, kita di profesi berjuang sendiri, kita di perhimpunan rumah sakit ARSI berjuang,
Persi berjuang, Arsada berjuang, tapi kayaknya sendiri-sendiri. Kayaknya pemerintah negara ini perlu kita duduk sama-sama, Kang Hadi. Mungkin dengan forum Kang Hadi ini, Kang Hadi bisa menyatukan teman-teman yang memang kepingin memperbaiki dalam segala hal, mau dalam hal pelayanan maupun dalam pembayaran, itu kita harus bersatu, Kang Hadi, menurut saya. Selama kita tidak bersatu, selama ini kita berjuang di tingkat ID, lalu di tingkat profesi, lalu di tingkat perhimpunan rumah sakit, yang kesannya memang sendiri-sendiri saya lihat. Arsi, Persi, Arsada, lalu profesi kita jalan sendiri, lalu ada lagi ID juga coba merangkul profesi. Kayaknya selama ini kayak kita mendapatkan angin segar, tapi angin itu kayaknya terbukanya sedikit angin aja, segarnya nggak pernah kita dapatkan. Jadi selama ini saya lihat janji-janji itu selalu ada, akan diperbaiki, akan dinaikkan, segala macam bentuk lah. Tapi ending-ending sampai detik ini sudah sekian tahun, itu tidak ada perbaikan, belum ada perbaikan dengan segala macam alasan. Alasannya macam-macam lah. Padahal inflasi kita lihat setiap tahun mesti naik. Ya. Apapun yang disampaikan Dr. Ing itu banyak benarnya dalam implementasi, dalam memberikan pelayanan. Tapi kita selalu di rumah sakit dan profesi disuruh untuk selalu mengencangkan ikat pinggang. Sudah satu kencangan, tahun depan dikencangin lagi, lama-lama dikencangin lagi. Lama-lama akhirnya kayaknya kita menyesuaikan dengan kencangan itu. Nah itu tapi tidak saya. Tidak. Menurut saya tetap kita harus memperjuangkan dengan segala kemampuan yang ada, dengan ilmu yang ada, cara ilmiah dan implementasi yang ada. Jadi menurut saya mungkin Kang Hadi punya PR yang lebih besar lagi, bukan hanya sekedar mensosialisasikan, mendapatkan masukan. Kang Hadi sudah bisa dengan timnya meramu, menjadikan satu kekuatan itu untuk bersama-sama maju ke depan. Karena kalau kita sekarang ini kita kayak Kang Hadi, saya di JKN, di ID, lalu saya juga di profesi, lalu Kang Ing di Arsi, teman-teman di Persi, yang lain itu kayaknya kok gaungnya itu kayaknya kencang tapi tidak ada hasilnya, selalu tidak ada hasilnya. Gaungnya itu kuat sekali, semuanya ikut nimbrung dan semua pemangku jabatan ikut juga memberikan jawaban yang kayaknya enak didengar, tapi tetap tidak ada hasilnya. Itu menurut saya Kang Hadi mungkin kita perlu merancang lagi Kang Hadi untuk lebih kuat lagi bagaimana sih sebetulnya untuk mengubah satu regulasi yang bisa benar-benar menghasilkan satu implementasi yang kita harapkan. Dari saya sementara itu dulu Kang Hadi. Terima kasih Dr. Atom. Sahabat saya. Baik, Dr. Ali Masar, silakan dari Kediri. Ya ini senior saya juga. Atom ini teman seangkatan ini. Oh iya. Atom, selamat pagi Atom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ali. Menambahi apa yang disampaikan oleh Dr. Sri Pratomo tadi. Kayaknya mungkin ini ya, kan kita tuh sebetulnya punya organisasi induk ya. Nah, dokter-dokter baik itu yang di rumah sakit, di puskesmas, dan sebagainya ya, baik yang tergabung untuk di FKTP, ada yang PKFI, ada yang ASPRIN, dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya, ya benar yang disampaikan Atom tadi, kayaknya itu hanya bersuara sendiri-sendiri, tidak pernah menjadi suatu kekuatan yang bisa maju bersama-sama gitu ya. Nah mungkin sudah saatnya ID itu melakukan suatu koordinasi atau rapat bersama di mana di situ hadir dari Arsi maupun Arsada mungkin karena di Arsada juga banyak dokternya ya walaupun dia milik
daerah ya atau milik negara ya. Kemudian juga dari PKFI, ASPLIN, dan di bawah koordinasi induk dari PBID karena semua dokter itu adalah anggota ID. Nah ini mungkin sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap tarif-tarif ini, baik itu inasi bisnis maupun terutama kapitasi yang tidak pernah naik, tidak pernah ditinjau. Walaupun preminya sudah naik berkali-kali. Nah ini mungkin itu yang perlu dilakukan sehingga bisa menghasilkan suatu daya dobrak yang sangat kuat gitu ya. Jadi kalau Kang Hadi tadi istilahnya mengingkari hukum alam ya, sebetulnya secara spesifik hukum ekonomi itu jelas. Karena harga suatu barang maupun jasa itu memang selayaknya minimal mengikuti laju inflasi ya. Kalau seperti yang awal tadi saya katakan, kalau inflasinya taruhlah minim saja, kita buat angka kecil saja, 5% per tahun. Kalau 8 tahun itu sudah 40% loh, suatu nilai yang sangat besar loh itu. Saya kira itu Kang Hadi dari saya. Terima kasih. Baik. Dr. Ali Mazhar makin mempertegas juga ini ya. Bagaimana kita berbarengan. Ini ada pertanyaan dari chat. Apakah tidak ada ini upaya hukum dalam mengatasi masalah ini? Kita dengar ya orang hukum. The senior Bapak Muhammad Joni, sarjana hukum. Pak Joni bisa mendengar suara saya? Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Pagi. Pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih. Silakan. Dr. Jaya telah mengundang hadir di sini diskusi dengan para senior, para dokter dan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentunya saya merasakan betapa pentingnya isu yang diangkat ini, dan tentu saya mengambil posisi mendukung dan menyatakan bahwa hal ini harus diperjuangkan. Karena bagaimanapun ini adalah hal yang sangat mendasar, dan mendasarnya itu karena layanan kesehatan dan jaminan sosial kesehatan itu adalah hal yang diatur di dalam konstitusi kita. Kewajiban konstitusional pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, dalam ini jaminan sosial kesehatan, justru adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, dan yang namanya dokter maupun rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan adalah menjadi garda terdepan untuk melaksanakan itu. Dan karena negara tidak bisa melaksanakannya sendirian, justru menggunakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, terutama dokter, maka segala hal yang merupakan kewajiban negara itu ditumpukan, diberikan, ditanggung jawabi oleh dokter dan rumah sakit. Dan karena itu hemat saya, tanggung jawab negara itu mesti diselenggarakan dengan sempurna dan tuntas, termasuk dalam hal kewajiban atas pembayaran baik itu kapitasi maupun inasi bisnisnya. Dan kedua hal ini adalah hal yang sangat logis, merupakan hukum semesta, hukum positif yang ada dan berlaku di muka bumi manapun. Jadi ada transaksi, ada prestasi, ada kontraprestasi, itu adalah hukum formal maupun hukum yang hidup yang berlaku menjadi azas umum di muka bumi manapun. Jadi hal itu adalah hal yang memang normatif dan logis yang harus dipenuhi oleh pemberi jasa maupun ada prestasi dan kontraprestasinya. Yang kedua, hemat saya secara formil, kewajiban untuk memastikan adanya penyesuaian terhadap tarif maupun kapitasi maupun inasi bijis itu adalah hal yang sudah dituangkan di dalam Perpres. Saya membaca di Perpres 82, hal itu adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab yang harus disusun di dalam perumusan regulasinya. Jadi ada kepastian hukum sebenarnya untuk melakukan penyesuaian atau menaikkan tarif
kapitasi maupun inasi bigis sesuai dengan kondisi dan keadaan objektif nilai keekonomiannya. Dan oleh karena itu maka hal itu menjadi kewajiban, menjadi normatif, menjadi perintah hukum untuk menyesuaikannya. Nah, kewajiban itu ada pada pihak regulator dan kewajiban untuk menyusunnya juga bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi hemat saya, walaupun itu adalah hal yang bersifat hukum yang berlaku secara umum atau ketentuan yang berlaku umum, tapi tidak menihilkan itu adanya kewajibannya, dan kewajiban itulah yang harus terus-menerus diadvokasi. Jadi kalau kita ingin definisikan yang kondisi saat ini di mana tidak adanya kenaikan tarif kapitasi dan insidis yang belum disesuaikan, hemat saya itu sudah dapat dikualifikasi sebagai onreh mater overhits dan perbuatan melawan hukum dari aparatur pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan perintah daripada aturan, dalam ini Perpres. Nah, kalau kualifikasi dan perumusannya sudah bagaimana harus disusun langkah-langkah agar bisa mengefektifkan kewajiban pemerintah itu dengan merumuskan langkah-langkah hukum. Hemat saya memang perlu ada langkah bersama dengan agenda yang terstruktur dan bisa dilaksanakan untuk bisa memastikan agenda tersebut. Dan saya kira tugas ini bukan hanya melekat dan disandang oleh dokter maupun tenaga kesehatan maupun rumah sakit maupun klinik dan fasilitas kesehatan lainnya. Tapi inilah tanggung jawab masyarakat juga. Ini adalah hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat juga. Bagaimanapun ini akan berhubungan dengan kualitas layanan, berhubungan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian maka ada hak keperdataan yang harus dibayarkan dengan meningkatkan tarif, meningkatkan kapitasi dan juga inasi bigisnya, dan karena itu hemat saya itu harus diadvokasi, karena kalaupun nanti itu menjadi alasan bahwa kita sedang memperjuangkannya atau sedang merumuskannya, sedang memperbaikinya, maka tidak pula lepas daripada tanggung jawab stakeholders, utamanya yang utama tadi, yaitu adalah dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas layanan kesehatan, rumah sakit dan klinik, untuk terus-menerus mengupayakannya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menyiapkan sebuah ikhtiar yang sistematis, yang berbasis kepada hukum, kemudian membangun kultur bahwasanya yang dilakukan dokter maupun rumah sakit maupun tenaga kesehatan lainnya itu bukan hal yang keliru, bukan hal yang menyimpang, dan itu yang hemat saya perlu dilakukan. Hal ini pernah dilakukan oleh ARSI. Saya kebetulan ditunjuk oleh Pak Iing sebagai kuasa hukum untuk meminta perlindungan hukum kepada Presiden agar dilakukan pembayaran terhadap tagihan bayi baru lahir dengan tindakan, dan alhamdulillah dengan langkah-langkah yang kita lakukan terukur, juga tidak melebar ke sana kemari, mendapatkan hasil yang ya bisa kita katakan sebagai hasil yang dapat kita rasakan walaupun belum optimal. Jadi hemat saya perlu langkah-langkah yang sistematis, terukur dan cerdas untuk bisa mengefektifkan, mengkonkretkan hak yang tadi ada di dalam aturan itu bisa dikonkretkan, dipositifkan menjadi sebuah kebijakan. Dan karena itu langkahnya adalah bagaimana mengadvokasinya, lebih dari sekedar mendiskusikannya, dan tentu itu diperlukan apa yang disebut dengan keberanian kita, pemihakan kita, dan tanggung jawab kita. Hemat saya langkah ini perlu dilakukan agar kita tidak sedang menunjukkan bahwa kita tidak sedang membiarkan tumbuhnya keberanian dari rakyat kita, bangsa kita untuk menuntut haknya.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Pak Dr. Ya. Hadi. Mohon maaf atas hilaf, ampun untuk yang tak santun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Joni. Saya satu kata nih yang paling bisa saya temukan dan paling mengena mungkin di teman-teman yang lain. Banyak yang WA ke saya juga, oh iya betul ya, bahwa ini adalah sebuah omrehmatik overheads debt, artinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan regulator yang yaitu kalau saya istilahnya menentang kuasa alam ekonomi, nilai tukar mata uang, itu mungkin yang paling yang paling bisa kita lakukan. Kalau kenaikan tarif mungkin agak sedikit agak sulit. Tapi Dr. Iing juga setuju tadi sebagai ketua umum dan beliaulah kemarin yang aktif bersama dengan ARSI di dalam menuntut hak ya. Kita sebetulnya memenuhi hak-hak warga negara yang lain ya, warga negara yang kebetulan berprofesi sebagai pemberi jasa. Agar ini tercapai satu keseimbangan. Sini hadir juga nih Pak Joni, Pak Iing, Pak Misbah. Bapak saya ini, Bapak Ghazali Situmorang. Selamat pagi Bapak Ghazali. Selamat pagi, saya nyambil juga ini. Oh iya siap. Pak, saya mau minta pandangannya Pak ini atas permasalahan ini bagaimana Pak ini. Mungkin nanti teman-teman kita ingin bertanya terus tentang hal ini Pak. Silakan Pak Ghazali. Ini beliau Jadi, DJSN dulunya. Baik Kang Hadi, terima kasih. Saya ingin memberikan beberapa poin. Kalau tadi dari aspek hukum ya itu sudah didalami, tapi saya mencoba melihat momentum saat sekarang ini. Saat sekarang ini BPJS Kesehatan itu cash flow-nya sedang bagus. Per Juni 2022 dia punya cash flow 75,5 triliun. Ya, suatu jumlah yang luar biasa. Cukup ya. Dengan cash flow seperti itu sebetulnya tidak ada lagi alasan untuk BPJS tidak memperbaiki hitungan-hitungan yang berkaitan dengan pembiayaan. Inilah saatnya untuk melakukan perbaikan itu. Ini namanya peluang emas. Kalau tidak, kalau nanti peserta sudah rebound karena dari pandemi mungkin menjadi endemi, ini akan lebih sulit lagi. Itu satu hal. Ya. Hal yang kedua yang harus diperhitungkan, ya, kalau memang kita harus mengantisipasi kalau pemerintah ini kesulitan duit, jangan-jangan pemerintah yang meminjam uang BPJS untuk memenuhi APBN-nya, ya. Nah, ini bukan tidak mungkin ya. Kalau ini memang uang ini tidak. Sini gimana Pak? Kalau mau ngambil nanti Kak, misalnya kalau mau motret kan biasanya sudah ada. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua ya. Ini saya dengar, ini kan ada teman-teman ID dan Asosiasi Paskes ya, dan dengan BPJS Kementerian Kesehatan sedang menghitung inasibijis ya, inasibijis dan kapitasi. Tapi saya dengar ini belum selesai gitu. Tarik-tarikan antara asosiasi, organisasi profesi, formulasinya ini masih dalam pembahasan yang sampai sekarang belum bulat gitu. Nah, jika ini tuh seperti ini, ya tidak ada terobosan, ya saya khawatir nggak akan dapat lagi hitung-hitungan yang keekonomian tadi. Ya. Jadi inilah momentumnya juga konsolidasi. Sebentar saya apa dulu ya. Silakan. Jadi langsung di sini. Nah, jadi kaitannya tadi yang seperti saya katakan, persoalan yang ketiga tadi, konsolidasi organisasi profesi dan asosiasi BPJS dan Kementerian Kesehatan itu, ini juga momentumnya saat sekarang ini diselesaikan.
ya, diselesaikan sehingga dengan demikian ada evaluasi dan kemudian diharapkan dapat diperoleh formula yang pas sesuai dengan nilai ekonomi untuk inasibijis dan kapitasi. Ya. Bagi BPJS, karena itu regulasinya diatur dalam peraturan menteri, memang BPJS tidak punya kekuatan apa-apa untuk merubah tarif ini, ya. Tapi BPJS juga punya daya dorong untuk mendorong Kementerian Kesehatan melakukan review, karena diperintahkan juga, ya. Dalam Perpres itu kan diatur, dievaluasi, semuanya harus dievaluasi, ya. Jangan iuran saja yang dievaluasi, tapi inasibijisnya tidak dievaluasi. Iuran kita sudah naik berlipat-lipat, tapi iuran tidak kapitasinya tidak dihitung. Ya. Nah, yang keempat, saya pikir teman-teman asosiasi rumah sakit ini, rumah sakit swasta, sekarang ini kan juga merupakan porsi yang besar dari seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya. Oleh karena itu, di samping pendekatan-pendekatan tadi yang dari aspek, kalau bicara aspek hukum ini ya sudah, sebetulnya sudah terang-benderang ini banyak yang dilanggar. Ya, nggak usah lagi kita pakai kajian ilmiah. Ya, kasat mata aja. Perpres JK itu sudah banyak yang tidak sesuai dengan undang-undang. Saya sudah sering mengatakan itu. Bahkan kalau istilah saya banyak pasal-pasal yang diseludupkan itu. Yang dalam Perpres JKN itu tidak ada perintah dalam undang-undang tapi muncul. Ya, persoalan-persoalan teknis yang tidak perlu diatur dalam JKN, yang itu lebih memperkuat posisi kelembagaan daripada perlindungan terhadap peserta itu yang muncul. Ya, seperti soal ini 6 bulan pekerja itu di PHK, dia berhak selama 6 bulan. Nah, ini yang 6 bulan dihitung lagi, harus keputusan pengadilan segala macam dipersulit. Padahal undang-undang itu nggak ada pokoknya. Kalau memang dia secara resmi di PHK, dia tetap mendapatkan haknya selama 6 bulan. Tapi ini ada kelengkapan lain lagi, segala macam, harus keputusan berbagai pihak. Nah, akhirnya pas dia di PHK langsung dia dinyatakan tidak menjadi peserta yang tidak aktif. Nah, yang begini-gini ini kan sebetulnya banyak lagi sebetulnya cerita, termasuk yang dialami oleh teman-teman di rumah sakit terhadap tarif yang ada ini. Jadi kuncinya persoalan ini adalah persoalan di profesi itu sendiri. Kalau di antara profesi itu belum solid, di antara kelompok ilmuwan, ya, karena ini kaitannya dengan PNPK, kaitannya dengan PPK, dengan clinical pathway segala macam, itu belum tuntas, maka ini akan bulat aja, ya, akan menjadi lingkaran terus yang tidak pernah selesai. Oleh karena itu, saran saya konsolidasi asosiasi Paskes, ya, baik primer maupun sekunder dengan OP, organisasi provinsi terutama dengan ID, ya, dan juga organisasi provinsi lainnya, saya pikir Kang Hadi ini yang perlu. Ya. Nah, termasuk dengan ini kan forum-forum ini kan banyak, ini forum apa ya, diskusi ini kan teman-teman para praktisi rumah sakit, ya, lakukanlah langkah-langkah konsolidasi ke dalam, kemudian lakukan pendekatan dengan Pak Gufron. Saya lihat Pak Gufron orangnya lebih terbuka. Dia bukan tidak punya pengalaman, dia punya pengalaman panjang, pernah jadi wamen segala macam, dia ngerti lah filosofi persoalan-persoalan JKN ini, ya, itu. Tapi BPJS itu nggak bisa kerja sendiri. Dia tidak bisa menembus tembok birokrasi kalau nggak tembok itu juga bersama-sama didorong oleh asosiasi. Saya rasa ini poin dari saya, Kang Adi, untuk kita diskusikan. Ya, ingat BPJS sekarang ini uangnya 75,5 triliun per Juni. Ya, cukup besar. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak sekali Pak. Terima kasih atas infonya dan pandangannya. Di sini saya mau dengar dulu nih, ada Ketua Persatuan Klinik nih, Bapak Sunu Hardo nih, dokter. Silakan Pak Sunu, pandangannya nih bagaimana? Tadi
dari Arsi sudah. Nah ini saya mau minta nih pandangannya bagaimana, Pak Sunu, Dr. Sunu. Yo, selamat pagi semuanya. Semua ini lagi mobil nih. Silakan. Pagi. Assalamualaikum, Pak Sunu. Salam. Ya, silakan. Semua terima kasih diberi waktu. Jadi kami ini klinik ini sudah belum ya? Waduh, FKTP ini 8 tahun sudah tidak disesuaikan kapitasi ini, tentu saja udah megap-megap ya. Kami tidak bisa melakukan peningkatan maintain klinik, maintain bangunan dan sebagainya. Gitu. Jadi sangat berharap bahwa para ahli-ahli ini punya rumusan agar nilai keekonomian selalu terjaga ya. Tiap tahun disebutkan seperti jalan tol aja, seperti jalan tol, seperti BBM begitu. Jadi tarif-tarif itu di variabelnya mungkin harus diperbanyak agar semua perhitungan ini bisa masuk, agar kami-kami ini di FKTP ini juga bisa hidup dan selalu meningkatkan mutu pelayanan. Jadi apakah bisa mutu ini, sekarang itu kalau dikejar mutu yang parameternya adalah akreditasi, sementara kita untuk biaya untuk meningkatkan mutu ini perlu biaya, sehingga sungguh aneh ya pemerintah mendorong transformasi FKTP menjadi pelayanan bermutu, tapi sementara pembiayaan tidak pernah disinggung-singgung, tidak pernah dibicarakan. Jadi sebetulnya doa kami ini segera bisa dirumuskan agar dinamis, bisa mengikuti dinamis perubahan tarif di sekitar kita, pricing-nya bisa sesuai sehingga teman-teman FKTP ini selalu bisa meningkatkan performa untuk menjadi pelayanan kesehatan primer yang bermutu. Saya kira nggak banyak ya, kami tidak punya banyak usul, hanya itu saja untuk disesuaikan dengan nilai keekonomian. Terima kasih Mas Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati di perjalanan Pak Ketua Perklin Dr. Sunu ya. Ya itu memang semuanya mengalami satu keresahan yang sama ya. Ini dari Pak Emil, izin urun saran, inilah saatnya seluruh organisasi mengajukan usulan perbaikan JKN langsung kepada Presiden, karena Presidenlah yang menjadi atasan BPJS dan juga Kemenkes ya, bahwa dari Pak Gendut Wijaya, janji-janji yang paling urgen dilaksanakan itu tarif kapitasi, redistribusi juga ini menyangkut nih kepesertaan klinik-klinik kecil dengan peserta di bawah 1.000, bahkan di bawah 500 sudah nggak bisa berkutik, artinya udah nggak bisa memenuhi kehidupan dia sendiri ya. Ini ada yang mau memberikan tanggapan lebih lanjut, silakan dari teman-teman. Monggo, Pak Denny ya. Ya, sekarang Pak Denny dari mana? Izin Pak Dr. Denny. Ya, baik. Terima kasih Dr. Hadi. Ya. Saya Dr. Denny dari Rumah Sakit Misi di Lebak, Banten. Oh, iya ini kawan saya. Ya, Dr. Denny, silakan. Saya kok pangling ya, ini gambarannya soalnya di Singapura ini. Silakan Dr. Denny, mangga. Ya. Padahal ini di kampung, Dok. Silakan. Ya, baik. Jadi memang topik kita kemerdekaan gitu ya, biaya. Nah, kami sudah mengevaluasi, Dr. Hadi, memang kami tarif rumah sakit di perifer ya, Banten ini dibandingkan Inasi Bijis itu sudah minus 30% lebih gitu ya. Jadi billingnya rumah sakit kami dengan tarif Inasi Bijis minus 30%. Nah, apa yang diharapkan dari sini? Jadi
inilah yang selalu ditekankan BPJS, kendali mutu, kendali biaya. Nah, padahal yang selalu diperhatikan sih sebenarnya biayanya ya gitu ya. Kalau saya sih lebih menyoroti betapa curangnya atau nakalnya gitu ya. Operator kita, kemudian operator sebenarnya menjalankan aja sih regulator kan itu loh ya. Regulator ini kenapa kok masih lamban? Prinsip ekuitas ya, kalau dari sisi hukumnya kan prinsip ekuitas. Prinsip ekuitasnya ini kenapa kok nggak dijalankan? Karena ternyata perumusannya salah, Dr. Hadi. Perumusannya kurang tepat dalam Undang-Undang SISN ini yang pasal 19 ya. Di situ dikatakan ekuitas itu bahwa kesamaan menerima pelayanan medis yang dibutuhkan tidak berdasarkan premi. Nah, ini tidak berdasarkan premi. Jadi ini kayaknya prinsip ekuitasnya ini atau keadilannya ini bergeser ya dari prinsip ekuitas secara umum. Kalau ekuitas secara umum itu kan apa yang diterima ya itu ya juga sama dengan apa yang diberikan gitu ya. Jadi ini prinsipnya hanya berlaku untuk peserta JKN sebenarnya. Nah, di sisi provider atau rumah sakit ya mendapatkan apa kan gitu. Karena di sisi rumah sakit atau provider pasti teman-teman juga banyak merasakan ya ketidakadilan ya. Jadi non equity ya. Billingnya biaya rumah sakit berapa kan gitu ya, tarif inasi bijisnya berapa. Ini sudah lama menjadi penderitaan kami. Nah, dari situ sebenarnya banyak masukan-masukan kepada regulator ya, seperti yang diberikan dari Pokja evaluasi dan analisis hukum dari Kemenkumham. Tolong dirumuskan lagi definisi ekuitas. Nah, itu juga tidak dijalankan ya. Ini yang anehnya di sini. Tapi di satu sisi apresiasi kita pada Kemenkes pada saat COVID. Ya. COVID datang, kemudian anggaran perencanaan ada dengan cepat merumuskan tarif yang luar biasa kan gitu ya. Tarif ekonomi yang luar biasa. Walaupun sekarang sudah akhirnya direduksi lagi ya karena sudah dikembalikan ke operator kita yang tercinta BPJS. Akhirnya semakin menurun itu tarif untuk COVID-nya. Nah, menurut hemat saya, Dr. Hadi memang diperlukan langkah kebersamaan seperti yang para senior sampaikan, tetapi coba kita lebih cepatkan aja langkah kebersamaan karena ini merupakan juga pengawasan dari masyarakat ya. Kan pengawasan masyarakat itu diperlukan. Salah satunya kita ini kan bisa menyerukan itu, suara-suara keadilan, menuntut pihak pemerintah kan seperti itu agar memperhatikan gitu ya para pelayan kesehatan ini kan itu. Kalau menurut saya pribadi sebagai penutup kata, kadang hukum itu tumpul ke bawah gitu ya, atau tajamnya ke bawah gitu ya. Tajamnya biasanya ke bawah ya. Tumpul ke atas ya. Tajamnya ke bawah ya, tumpulnya ke atas. Tapi kalau di kesehatan kok beda ya. Jadi tajamnya malah ke atas, rumah sakit udahlah dibiarin gitu ya. Tapi hanya masyarakat peserta JKN yang diperhatikan. Satu sisi bagus, tapi tolonglah kita juga minta keadilan. Mungkin itu, Dr. Hadi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Denny atas pandangannya ya. Ini terbalik ya, pepatah yang biasa. Ini tinggal bagaimana angka 6 dipandang dengan angka 9 ya sama-sama saja, tergantung memandangnya dari mana. Ini juga dihadirin Bapak Dr. Gigi Nurjamil Sayuti nih dari KKI. Dok, bisa minta pandangannya, Dok? Terima kasih, Dok. Saya rasa saya monitor aja, Dok. Kebetulan saya juga sedang monitor. Baik, makasih ya atas informasinya. Ya, siap. Makasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Nanti kita bisa mau mendengarkan terakhir dari Dr. Iksan dengan Dr. Misbah, bagaimana organisasi mengelola ini semua juga Pak Suni. Ada lagi? Silakan teman-teman yang lain. Dr. Tri ini belum saya dengar nih pandangannya. Dr. Tri, Dr. Asmin, atau dokter yang lain, Dr. Emil mau menambahkan lagi? Silakan.
Ya Pak, mohon maaf nih masih di jalan. Ya, silakan. Ya, jadi mungkin sedikit mengingatkan. Jadi JKN ini sebenarnya kan udah dari tahun 1900-an lah keluar konsep dasarnya itu. Ya. Dan sebenarnya inilah implementasi dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu harus menjamin hak dari fakir miskin dan orang terlantar, kan begitu kan Pak? Ya, betul Pak Emil. Jadi ini mungkin saya sedikit cerita agak ke belakang. Dulu inisiasi untuk JKN ini sebenarnya berasal dari Kemenkes, waktu itu masih Depkes namanya. Jadi dulu kita bikin paket untuk pelayanan orang miskin Pak, yang dibiayai oleh negara, dan itu hanya terbatas kepada orang miskin. Jadi misalkan tadi orang miskin mau seksual nggak bisa, kita bantu kasih subsidi gitu kan, untuk rumah sakit gitu kan. Nah, jadi dokternya dibayar, kemudian darahnya dibayar dan seterusnya. Nah ini yang saya lihat dalam komponen biaya di NACBJIS itu juga perlu dipertanyakan gitu. Apakah SDM itu perhitungan nggak gitu? Tarif kita ini agak tidak sesuai tadi, komponen dari biaya NACBJIS itu apakah dimasukkan komponen jasa untuk SDM nggak begitu? Ini pertanyaannya gitu. Karena yang saya lihat itu hanya komponen alkes gitu kan, bahan habis pakai gitu kan yang dihitung, tapi jasa SDM-nya ini nggak diperhitungkan begitu. Itu satu. Yang kedua, yang tadi saya bilang dulu awalnya kita hanya untuk orang miskin, kemudian ini masuk ada pengaruh politik saya lihat ini. Waktu saya ingat betul gitu, waktu zamannya Pak SBY itu Menkes membuat regulasi bahwa subsidi yang tadi saya bilang itu tidak hanya untuk orang miskin, tapi juga untuk seluruh orang. Jadi seluruh orang berhak untuk mendapatkan pelayanan JKN gitu kan. Nah ini juga kesalahan besar gitu, sehingga akhirnya uang negara yang terbatas itu dipakai untuk seluruh orang gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan, apakah seperti itu filosofinya. Dan yang terakhir sekarang kita lihat JKN ini berkembang seperti asuransi begitu. Padahal namanya kan JKN, jaminan ya. Iya. Kalau jaminan kan harusnya negara menjamin. Nah ini kan sekarang kalau nggak bayar satu orang, dulu satu orang harus bayar. Sekarang ini satu keluarga harus bayar. Nah ini kan memberatkan sekali untuk masyarakat ya, apalagi yang dengan kondisi seperti sekarang gitu. Karena akhirnya banyak orang-orang yang tidak lagi bisa mampu membayar JKN, kemudian turun kelas gitu kan, dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Nah ini barangkali kajian-kajian ini perlu dilihat secara menyeluruh, dan saya lihat memang harusnya dikembalikan lagi gitu, bahwa yang paling penting ditanggung negara adalah orang miskin itu dan orang terlantar ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 lah. Dan belum lagi kalau kita bicara aspek pemerataan ya, bagaimana pasien jantung di Papua misalkan, apakah bisa ditangani seperti pasien jantung di Jakarta gitu misalkan. Itu kan aspek pemerataan JKN itu harusnya kan seperti itu. Iya. Nah ini banyak, makanya saya bilang ini problem JKN sebenarnya. Jadi bukan hanya soal tarif, tapi secara keseluruhan begitu. Oleh karena itu tadi saya usul dibuat barangkali naskah akademik yang saya yakin teman-teman semua udah punya bahannya begitu. Kemudian kita sodorkan langsung kepada Presiden yang ditandatangani oleh seluruh organisasi kesehatan di Indonesia gitu Pak. Jadi mungkin bisa lebih kuat itu gaungnya gitu kepada Pak Presiden gitu, supaya ya harus ada perubahan yang mendasar gitu di JKN ini gitu kan. Apalagi kalau mengikuti perkembangan sekarang gitu kan, banyak hal-hal yang misalnya tadi COVID misalkan. Ya tadi betul dikasih pujian untuk Kemenkes ketika COVID, tapi begitu selesai ya faktanya rumah sakit harus bayar Pak. Kemarin itu kan APD, obat itu kan disuruh bayar lagi gitu ke Kemenkes, itu kan aneh ya. Iya. Ya jadi mohon ini ditindaklanjuti Pak. Ya. Supaya gaungnya jangan berhenti di sini. Saya yakin semua organisasi profesi sudah punya bahan, tinggal barangkali dibuat naskah akademiknya, kemudian kita
haturkan kepada Bapak Presiden yang terhormat itu supaya bisa ditindaklanjuti segera gitu, karena ini masalahnya saya pikir udah luar biasa ya. Apalagi menghadapi tadi inflasi dan segala macam ke depan ini. Mungkin itu aja Pak sedikit Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil dari Cirebon ya. Ya memang ini nanti dijawab juga nih oleh para pemimpin organisasi bagaimana kita melakukan sebuah kesopan santunan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pemerintah ya, mengingatkan kewajiban pemerintah sebagai regulator. Ada lagi? Silakan. Banyak ini teman-teman saya. Sebelum kita meminta pandangan akhir dari para ketua organisasi ya. Ada lagi? Silakan. Yang ingin memberikan masukan, pandangan, Bapak Ibu, teman-teman sahabat. Ya, ada. Mungkin yang paling penting adalah sekarang ini implementasinya, karena ini hak kita. Tadi Pak Joni mengatakan bahwa ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan regulator. Pak Iing masih bergabung? Dr. Iing? Atau Dr. Misbah? Ya, silakan. Terima kasih Kang Hadi. Silakan. Jadi memang cukup menarik hasil diskusi pada pagi hari ini. Dan pada dasarnya kalau saya melihat dokumen-dokumen yang sudah ada di ID ini sudah banyak dikritisi oleh teman-teman baik secara individu maupun kajian-kajian secara keseluruhan yang ada di PPID. Memang ada beberapa hal yang tadi disarankan itu memang urgent untuk bisa kita laksanakan. Jadi kalau dilihat dalam perspektif regulasi, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Joni dan Pak Gajali, itu memang ada ruang-ruang yang berpotensi atau yang secara indikatif menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur lebih bawah seharusnya memang tidak bertolak belakang dengan undang-undang. Namun kenyataannya ini kan terjadi. Sehingga kesulitan-kesulitan teman-teman di lapangan itu mulai muncul. Namun secara teknis ini juga perlu disiapkan secara matang, dan sebenarnya ini perlu kerjasama dan dukungan dari terutama dari Kementerian Kesehatan, karena seperti PNPK kalau kajiannya hanya sebatas pada waktu tertentu dan topik-topik tertentu, sementara dunia kesehatan dan teknologi kedokteran ini sudah terus berkembang, maka ini tidak mampu mengakomodir Ya, silakan Pak. Pak Misbah agak keputus nih. Tidak mampu mengakomodir dari perkembangan teknologi yang ada. Akibatnya ini pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan untuk bisa melaksanakan pelayanan secara tuntas. Di sisi lain, PNPK ini kan sebenarnya perlu senantiasa dibuka ruang, bukan hanya sekedar kasus yang paling banyak kasusnya, yang paling kritikal dampaknya, tapi juga ruang-ruang bagi perkembangan teknologi kedokteran, karena penyakit-penyakit ini kan tidak bisa dipisah-pisah begitu saja, karena dari hipertensi yang ringan itu bisa berkembang menjadi komplikasi, sehingga itu memang perlu ada wadah yang didukung ya secara bersama-sama dan ada regulasi yang bersama-sama untuk bisa merumuskan kebijakan ini. Saya kira tanggapan saya demikian dulu Pak Hadi, terima kasih. Ya, mungkin ada titipan pesan nih Pak Misbah. Jadi kadangkala dokter dengan manajemen rumah sakit ini harus bersatu nih. Ya, artinya tidak ada dikotomi lagi, tidak ada yang tidak mau tahu, atau itu juga kita bersama-sama pada waktu klaim bayi sehat juga bersama dengan IDI nih. Saya harapkan IDI bersama juga dengan asosiasi yang sudah terbukti, ya, misalnya ARSI. Nah, bersama-sama lah kita seperti itu. Pak Iing, makasih Pak Misbah. Pak Iing, silakan. Oke, mungkin terima kasih Pak Hadi. Jadi kita berharap OP, Asosiasi Vaskes ini kita bersama-sama berkumpul ya, itu solid semuanya gitu ya. Kita mendorong pihak regulator untuk segera merealisasikan ini. Tadi momennya sekarang adalah momen yang tepat di saat surplus ya,
Jadi jangan sampai nanti kita kehilangan momen ini. Ya, kita momennya tepat, jadi kita dorong ke regulator untuk bisa segera meningkatkan tarif ini. Tentunya dampaknya tidak hanya rumah sakit saja. Tadi kita kembalinya adalah ke masyarakat. Ya, masyarakat akan diuntungkan juga apabila vaskesnya sehat gitu ya. Nah, saya khawatir sekarang ini kalau ini tidak dilakukan penyesuaian, vaskesnya jadi sakit. Ya, kalau vaskesnya sakit, tentunya khawatir juga mutu yang diberikan juga ini kurang baik. Ya, jadi mari kita sama-sama OP Asosiasi Vaskes gitu ya untuk mendorong regulator segera merealisasikan ini. Mungkin kalau di sini ada dari pihak Kementerian Kesehatan, ya kami berharap ini bisa segera direalisasikan. Ya, ini untuk Indonesia maju lah. Ya, kita tidak bisa bicara transformasi kesehatan, tidak bisa bicara medical tourism kalau misalnya kondisi kondisi rumah sakit sendiri tidak sehat. Keputus ya, Dokter Hadia? Ya, enggak, bisa dengar kok. Lanjut. Oh iya, bisa. Ya, jadi kan kita sekarang lagi dengungkan untuk transformasi kesehatan, terus juga medical tourism gitu ya. Nah ini ini jangan ketinggalan nih yang basic sekali bagi kita di rumah sakit adalah tarif tentunya ya. Ya, sekali lagi berharap kalau tarif ini meningkat tentunya semuanya akan senang. Terima kasih Dokter Hadi. Terima kasih semuanya para guru besar dan sejawat semua. Ya, baik. Terima kasih Dokter Iing ya. Ini juga dari Pak Nugroho nih. Dari masukan atau diskusi atau kajian yang disampaikan para ketua organisasi, kira-kira langkah apa yang perlu ditindaklanjuti dari Kang Hadi Konsen ya. Mungkin bisa mewadahi kebersamaan agar bersatu merealisasikan harapan di atas. Terima kasih Pak Nugroho. Pak Nugroho bisa memberikan pandangan Pak? Mungkin ini malah Pak Nugroho nih yang lebih merekatkan lagi nih. Pak Nugroho, Dr. Nugroho. Oke, mungkin beliau sangat bagus usulnya ya. Ada lagi mungkin ini kita akan tutup. Mungkin cukup ya. Ini pada prinsipnya tadi apa yang dikatakan kalau dari sisi hukum ini sangat hak sekali buat kita bahwa ini bisa kita lakukan langkah hukum para ketua. Terus kedua dari pandangan situasi yang ada BPJS sedang baik-baik saja, yang tidak baik adalah kita sudah lama menunggu ya. Pertama aja hari ini direncanakan besok langsung naik ya. Begitu juga ya harga-harga yang lain. Baik, mungkin karena kita sudah cukupkan 1,5 jam kita berdiskusi. Sedikit Kang Hadi tambahan. Oh ya, silakan Pak Ali. Pak Ali silakan. Gini Kang Hadi, ya. Kalau menurut undang-undang itu ya, itu kan BPJS itu kan bisa dibilang suatu badan yang sifatnya non-profit. Ya. Nah, non-profit. Kalau tadi Pak Misbah ya mengatakan bahwa BPJS mengalami surplus 5T. Nah, ini istilah surplus ini kan sebetulnya hanya pengingkaran dari istilah profit saja sebetulnya. Ya sebetulnya untung ya. Nah iya, kan sebetulnya kan hanya istilah lain dari profit aja itu surplus itu. Nah ini kan sebetulnya sudah apa ya menyalahi undang-undang juga ya. Kalau memang dia surplus kan harusnya mestinya dikembalikan sebagai bentuk manfaat baik itu kepada peserta maupun provider. Jadi kan nggak boleh ini BPJS ada istilah profit ini. Kalau dia bilang surplus itu ya sebetulnya hanya pengingkaran dari profit saja itu sebetulnya. Jadi itu suatu hal yang apa ya, yang menurut saya sangat-sangat apa yang nggak masuk akal lah gitulah. Ya, jadi kan itu kondisinya sebetulnya. Oke, terima kasih Kang Hadi. Ya, baik Pak Ali Basar, waduh ini memberikan bahan bakar lagi nih buat saya ya. Terima kasih. Baik, itu apakah terminologi itu tepat atau tidak ya dalam hal surplus? Kenapa aja nggak dibilang keuntungan? Tapi kalau keuntungan kenapa
badan publik mencari keuntungan, ada sesuatu laba yang ditahan yang harusnya dikembalikan karena ini kenaikan tidak kunjung tiba. Tapi ingat bahwa apa yang dikatakan Pak Ghazali Situmorang, ada 78 triliun itu belum disangkan karena kita sendiri antara organisasi profesi dengan organisasi asosiasi atau yang lain-lainnya, saya tidak mengikuti di dalamnya yang tarik-menarik sehingga ini susah dieksekusi. Makin susah dieksekusi, yang makin surplus dan kita yang makin sengsara. Mungkin itu nanti akan didengar oleh semua organisasi dan juga ada hak untuk melakukan hal upaya hukum, yaitu dengan perbuatan melawan hukum itu yang dipandangkan oleh Bapak Muhammad Joni. Terima kasih Dr. Iing. Mungkin kita cukupkan Dr. Misbah, Pak Joni, Pak Ghazali, Pak Ali Masar ya. Mungkin teman-teman yang lain diskusi hari ini mungkin memang hanya sekedar untuk brainstorming bagaimana pandangan-pandangan teman-teman yang lain ya, yang di luar kedokteran maupun yang di dalam kedokteran, bagaimana kita melakukan sesuatu hal upaya buat kesejahteraan bukan hanya buat kita tetapi untuk rakyat. Dan terima kasih. Tiada kata yang tidak sempurna. Saya akhiri pertemuan ngopi pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,